Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musalla Indonesia. Kemudian juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. PWLS, PIN, Perisai Idaman Nasional, juga Clowners Indonesia, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Kali ini podcast Bisikan Roma menghadirkan seorang ustadz dan beliau, Masya Allah. Aduh, saya udah tegang duluan ini. Saya tegang duluan nih kalau gelarnya udah ustadz gini. Belum kenal nyaut duluan. Karena dari namanya ini luar biasa. Tepuk tangan buat Abdur Rashid. Masya Allah. Walaupun agak keliru ya, Pak Haji Abdurrahim Arsyad. Ya. Lebih ustadz lagi ada. Masya Allah. Aduh, saya udah tegang duluan. Abdurrahim Arsyad. Ya. Artinya hamba Allah yang Ar-Rahim yang Arsyad. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan amin. Amin. Dipanggilnya apa? Abdur. Nah ini salah loh, bukan Abdur. Harusnya? Abdu. Iya, harusnya Abdul, harusnya ya. Abdu Harusnya hamba. Iya. Kalau Abdul nggak ada artinya, apalagi Abdur. Iya. Tapi itu udah terkenal, is okay. Oke deh. Udah diresmiin ya ini, diresmiin sama Pak Haji, jadi aman. Ya, ngomong ini suara masuk ya Bang ya? Keren banget ini, mic-nya sumpah jago banget, bisa gini loh, bisa masuk suaranya. Keren. Kalau mau bawa pulang ntar. Mau sih saya di studio sini sih. Oke, Abdu. Ya. Abdu gue pengen Abdu, tapi di sana Abdur. Ya, boleh Pak Haji. Ya, di sini Abdu ya. Iya, boleh. Dur. Gini Anda sebagai stand up comedy, Ya. itu saya pernah melihat dulu, udah lama sekali. Oh, Masya Allah. Ternyata gue juga ikut terpinggal-pinggal gitu. Ya, karena lo lucu banget. Gitu. Terima kasih, ini beneran nggak sih? Beneran nggak sih ditonton? Benar. Bener, alhamdulillah. Benar. Saya nonton di TV kan, Abdur, lucu banget. Oke, saya mau tanya, bagaimana perjalanan karir Anda ini? Sebelum karir, Anda asalnya dari mana? Asal dari Larantuka, dari Flores Timur, namanya desanya Lamakera. Lamakera. Nama desanya. Larantuka, Lamakera. Ya. Kemudian Masya Allah. lahir besar di Kupang, di ibu kota provinsinya. Kemudian merantau ke Malang untuk kuliah. Dari kuliah di Malang, kemudian ikut kompetisi stand up comedy itu, kemudian akhirnya di sinilah di Jakarta ini. Oh, begitu kurang lebih. Ikut kompetisi stand up, lulus. Iya. Woi, pastilah lucu banget Anda. Dia nggak ngomong aja ketawa gitu kan. Amin. Cuman lucunya ganteng gitu. Keren. Ini saya suka nih kalau udah kayak gini. Orang jarang lo ganteng lucu tuh jarang. Ya nggak? Kaku biasanya. Iya, ganteng biasanya kita bengong lagi. Ini lihat dia ganteng kita ketawa. Tandanya gak ganteng itu. Tandanya itu gak ganteng itu. Ganteng ente bener. Alhamdulillah. Ada wajah, emang orang-orang
Timur ya, ada wajah-wajah Timur Tengah. Oh ya. Oke, Abdur, jadi lulus dari Malang. Ya, Nah, pertama Anda pentas secara profesional itu di mana? secara profesional itu kalau mau dihitung yang dari televisi ya tentu di Jakarta ya. Artinya profesional kan dibayar gitu kan. Ya, Ini kita bayar nggak ini sekarang? sudah. Tadi saya sudah dibayar. Sudah dibayar duluan pakai kopi, kue. Saya sih merasa terhormat banget Pak Haji datang ke sini. Nggak dibayar pun saya datang karena saya bagaimanapun saya lahir tahun 88. Jadi masa kecil saya tahun 90-an tuh saya melihat Pak Haji di TV. Sama, saya juga sering melihat Anda dulu. Tahun 80-an kan? Kalau tahun 80-an saya masuk itu berita gizi buruk mungkin itu. Zaman Orde Baru dulu mungkin, tapi kayaknya enggak. Saya nggak tahu Orde Baru dulu tuh ada nggak sih gizi Jangan buruk. bawa order loh. Order gap loh. Order. Nah, itu jadi sering menonton Pak Haji di TV. Jadi ketika hari ini berjumpa langsung bisa lihat tuh kayak oh iya, dari dulu saya nonton tuh. Ganteng banget Pak Haji. Iya. Pak Haji bahkan masih ada fotonya Pak Haji dan kuda putih itu kan fenomenal banget, maksudnya ikonik banget di film kan. Itu jadi bisa mengulang nostalgia masa kecil. Weh, Masya Allah. Oke, jadi Jadi yang pertama saya tampil secara profesional dibayar itu ya di televisi. Waktu itu tahun 2014 di salah satu stasiun TV habis lulus dari audisi saya di Surabaya, kemudian akhirnya berangkat ke Jakarta jadi finalis. Nah disitulah mulai pertama dibayar. Dibayar di mana? Di televisi di Kompas televisi TV. mana? Di Kompas TV. Kompas TV. Di Kompas TV. Kompas TV sering menayangkan itu ya? Stand up ya? Iya, sampai sekarang masih ada. Masih. Sekarang sudah sampai season 12 Pak Haji. Wih. Waktu itu 10.000, 20.000 dia dibayar. Tidak 10.000, 20.000 itu zaman Orde Baru lagi tuh kita. Zaman Orde Baru lagi itu kita. Saya pada waktu itu Jangan disebut. ya pada Jangan waktu itu sebut angka, jangan. pada waktu itu mungkin kalau di zaman Orde Baru mungkin 10.000 di masa sekarang tuh. Demen banget order baru. Kan kayaknya zaman Orde Baru tuh 10.000 besar sekali ya Pak Haji, ya? Karena saya ingat uang jajan saya itu masih 100 rupiah. Saya ke sekolah SD itu uang jajan saya 100 rupiah, nasi kuning tuh masih 25 rupiah. Zaman Orde Baru. Ya, jadi uang 10.000 tuh saya yakin besar sekali. Besar sekali pada waktu itu. Jadi itulah dibayar secara profesional. Besar Rayo tuh Orde Lama. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Nggak tahu kan? Itu masih sen masih ada ya? Nah, 1 rupiah gitu ya kali ya Pak Haji ya? saya waktu itu masih ada uang di Ponorogo logam. Orde Lama nih. Itu tuh nominalnya 50 berapa ya. itu? 50 rupiah. Tapi logam gini 50 rupiah. Itu gambarnya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Berarti mungkin di Orde Lama 50 rupiah tuh kayak sekarang 50.000 mungkin ya? Enggak. Lebih lagi. Enggak. 5.000 mungkin kayak sekarang ini. Oh, Kecil itu rendah banget 50.000 logam. 50 rupiah itu. Seperti 5.000 sekarang lah. Oh, kayak 5.000 sekarang. Oke. Nah, lalu passion, bakat melawak ini tentunya ada dari kecil kan, udah kelihatan kan? Iya, sepertinya. Apa dulu yang Anda suka atau terinspirasi atau memang itu passion dari kecil atau banyak kok suka melawak itu gimana ceritanya? Dari bagaimanapun dari televisi juga ya. Maksudnya zaman kecil kan hal yang bisa kita, maksudnya kalau sekarang kan HP dan segala macam. Kalau dulu kan belum, jadi televisi betul-betul. Jadi nonton lawak-lawak di televisi. Televisi satu-satunya TVRI ya? Betul, TVRI, RCTI. Kami tuh dua channel ini yang kami dapat kalau pakai antena biasa. Kalau pakai parabola barulah dapat Indosiar, SCTV, yang lain. Cuman kalau pakai antena doang tuh TVRI dan juga 3 ding, TVRI, TPI, sama RCTI. Oh, kalau tanpa parabola nggak dapat semua ya? Iya, tidak dapat Jadi semua. orang sana semua pakai parabola.
Tidak, orang-orang kaya aja pakai parabola. Oh, Kami pakai antena biasa aja, jadi dapatnya tiga ini aja. TV. Nah oke. kemudian sering nonton ya ketoprak humor, apa lenong bocah, Sri Mulat. Sri Mulat, Bagito, itu sering. Kemudian sampai di era-era yang saya SMA itu API, Akademi Pelawak Indonesia. Ya. Akademi Pelawak Indonesia apa Akademi Pelawak TPI ya? API itu ya? Indonesia ya. Nah itu nonton Kang Sule awal-awal di situ, Trio Bajai. Jadi memang di masa kecil itu nonton lawak-lawak itu dan suka ketawa gitu. Jadi nonton Suka ketawa. Iya, nonton suka dan juga ikut akhirnya ketawa. Terus ditambah paman-paman saya, bibi-bibi di rumah itu juga pada suka dengan nonton lawak-lawak. Jadi dari situlah terpapar dengan lawakan-lawakan. Berarti Anda saat itu suka melawak juga di rumah. Di rumah sih tidak terlalu, lebih ke teman-teman, lebih ke di lingkungan bersama teman-teman. Karena kalau di rumah kan tahun 90-an tuh kayaknya di rumah tuh lebih banyak seriusnya ya. Oh. Kita dengan orang tua ini kan berani bercanda ya. Kita generasi 90-an ini ya. Mungkin kalau anak sekarang dengan orang tua tuh lebih cair, lebih bisa bercanda. Keluarga berapa? 5 orang kami. Saya anak ketiga, Pak Haji. Jadi 3 laki-laki, 1, 2, 3 laki-laki, 4 dan 5-nya perempuan. Sama saudara-saudara nggak pernah bercanda juga? Bercandanya itu ketika kami sudah dewasa sih. Masih kecil nggak? Masih kecil tuh kami kepisah-pisah hidupnya. Oh, oke. Saya sama kakek dan nenek, kakak saya sama orang tua, tapi mereka kemudian selesai SMP juga mereka sudah ke pesantren. Jadi saya tuh Oke. bertemu mereka, kita hidup bareng-bareng tuh kayaknya belum pernah. Kecuali sekarang pas Lebaran gitu baru kumpul bareng. Tapi hidup berlima bareng-barang di satu rumah selama hidup ini belum pernah. Masya Allah. Belum pernah. Aku bersyukur kamu kumpul sama saudara tuh. Dia belum pernah loh. Ya. Ya, gitu. Pelajaran agama Anda di pesantren juga? Kan saudara-saudara pesantren. Ya, saudara-saudara pesantren, sayanya qadarullahnya tidak pesantren. Jadi pada waktu itu selesai tamat SMP harusnya pesantren harusnya. Tapi kemudian pada waktu itu karena laki-laki tinggal saya sendiri, kakak berdua sudah di Jombang pada waktu itu. Akhirnya saya diminta untuk sekolah di situ aja. Akhirnya saya SMA di Kupang, tetap tidak pesantren. Bagaimana Anda mendapat katakanlah sense of religi gitu? Anda tuh kan religius banget. Aduh, Masya Allah. Ya, kelihatan kan? Dosa saya banyak, Pak Haji. Sumpah. Emang banyak, gue tidak tahu. Ya, maksudnya. ya, benar. Ya Allah. Jadi saya merasa hidup saya mulai bersentuhan sekali dengan agama itu ketika maksudnya dari kecil memang dibiasakan ya sama orang tua, sama guru ngaji, guru agama di sekolah dan segala macam secara lingkungan. Tapi kemudian muncul kesadaran yang betul-betul dari diri dan ingin bersentuhan langsung dengan agama itu ketika saya kuliah di Malang. Jadi saya kuliah itu pada waktu itu alhamdulillah saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di Muhammadiyah, kemudian pakai kunut ya subuh. Betul. Lebaran suka duluan kami. Yang lain masih puasa, kami udah lebaran. Sama aja pakai kunut atau enggak tuh sama aja. Sama aja. Lebaran belakang lu sama aja. Sama aja. Masing-masing ada dalilnya. Jadi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Segala ini perbedaan tuh hikmah di dalam agama. Gitu. Masya Allah. Enggak, saya cuma mengulang kata dosen saya doang gitu. Jadi disitulah Pak Haji saya tuh ngerasa kayak iya ya, saya merantau, saya ke Malang, jauh dari orang tua, kemudian saya merasa di situ baru merasa bahwa ya hidup ini tuh tentang saya gitu. Maksudnya yang bertanggung jawab pada diri saya itu pada ujung-ujungnya saya sendiri gitu. Tidak akan ditanya lagi kepada orang tua ketika kalau saya melakukan sesuatu apa segala macam dan segala macam. Disitulah mulai muncul tanggung jawab untuk bagaimana bisa menjadi istilahnya khalifah untuk diri saya sendiri, untuk bagaimana
hidup cuman sekali, kalau ini saya nggak gunain dengan waktu ini dimanfaatkan dengan baik, mau jadi apa nih saya ini ke depannya gitu. Jadi dari situlah kemudian saya rajin tuh ke masjidnya kampus. Jadi masjid kampus tuh alhamdulillahnya Senin sampai Minggu itu ada aja pengajiannya. Kajian-kajiannya tuh ada aja. Gonta-ganti aja tuh ustadz-ustadz yang ngisi. Nah, jadi saya sering-sering ikut di situ. Disitulah baru mulai paham, belajar ngajinya juga di situ dan segala macam. Sampai kemudian sampai lulus, kemudian sampai sekarang gitu. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hidayah ya. Nah, ini kita belum masuk ke bidang apa namanya, lawak-lawak nih. Iya. Saya grogi. Sebetulnya dia masih bintang film loh, bener. Lu keren banget tuh, bener. Ya. Oh banyak, makanya kan nggak salah kan lu kan. Makanya dia direkrut di film juga, ganteng abis di sana. Tolong produser, ini Pak Haji bilang saya kata bisa kali ya. Jadi Dilan kali ya. Oke, ini kan sekarang banyak kelompok-kelompok ateis ya. Iya. Di kalangan Gen Z gitu kan. Iya. Mereka mulai dari agnostik, percaya Tuhan tapi nggak beragama, meningkat lagi menjadi ateis, tidak bertuhan, tidak beragama. Pertama pertanyaan saya, ada melihat nggak peristiwa itu? Oh, yang seperti itu di kalangan, maksudnya ada teman-teman saya yang saya kenal juga ada yang begitu. Oh, yang kenal ada juga. Ada yang agnostik, ada juga yang ateis. Ateis ada juga. Nah, kemudian pandangan Anda, Ustadz, sebagai lu jangan sebagai orang beriman, sebagai orang beriman, melihat keyakinan mereka yang nggak yakin sama Allah, itu kira-kira apa dalil Anda bahwa beriman itu yang benar? Kemudian yang tidak percaya sama Tuhan itu nggak benar. Benar nggak mereka menurut Anda? Kalau menurut keyakinan saya tentu salah. Salah. Tentu salah. Nah, kenapa dari sisi mana Anda bisa menilai ateis itu salah? Jadi kalau boleh saya mencerna itu, sebenarnya ateis itu dia sudah seperempatnya syahadat lah ya gitu ya. Hah? Menurut saya Ateis itu sudah seperempat syahadat. Karena syahadat itu kita mulai dengan la ilaha, jadi tiada Tuhan. Jadi sebelum kita mengakui Tuhan tuh kita harus menafikan dulu seluruh segala jenis Tuhan yang pernah dikenal sama manusia. Entah itu patung, entah itu batu, entah itu gunung, entah itu matahari, entah itu bulan dan segala macam. Jadi tiada Tuhan, kemudian kita lengkapkan dengan la ilaha illallah, kecuali Allah. Jadi sebenarnya orang ateis itu ketika dia menganggap tidak ada Tuhan, itu dia udah seperempat sebenarnya. Tinggal kemudian dia tambah lagi tuh. Iya, tiada Tuhan, dia tambah lagi dengan selain Allah, bagus tuh dia tuh sebenarnya. tinggal Sedikit lagi tuh. 3/4 lagi. Iya, tinggal dia tambah selain Allah, kemudian dia mengakui Rasulullah, kemudian Rasulullah sebagai utusan Allah. Jadilah dia sudah Islam sebenarnya. Ini Ustadz beneran ya. Soalnya gue baru denger nih dalil nih. Jangan bilang dalil ya. Saya nggak ada sandarannya saya ini. Yang kurang dirangkul berarti. Jadi saya tuh Bentar, ini menarik ini. Ini ilmu dalam ini. Ya. Orang ateis itu sebetulnya baru seperempat. Siapa? La ilaha, udah seperempat tuh. Iya. Tinggal nambah illallah aja udah jadi nih. Jadi dia betul. Jadi tauhid dia tuh. Udah jadi tauhid itu. Tauhid. Masuk Ustaz. Masuk. Ini argumen ini gue baru dengar nih. Dari ustadz memang luar biasa. Nah, itu juga saya kutip juga dari pendapat orang. La ilah, tidak ada Tuhan. Itu bukan seperempat itu kan dia bilang tidak ada Tuhan. La ilah. Ya. Bukan seperempat itu, min seperempat itu. Min ya. Min bukan plus. Ya, maksudnya secara kalimatnya itu dia udah
udah setengah tuh, udah seperempat jalan tuh. Harusnya dia nggak titik di situ, dia lanjutin lagi. Maksudnya begitu. Iya. La ilah. Jangan di situ lo berhenti. Iya. Terusin. Ntar ketemu illallah. Gitu maksudnya. Betul. Minum rasa. Iya. Jadi tadi itu menurut Anda ini bijaksana nih sebetulnya. Kepada ateis itu dia sayang. Iya, betul. La ilah. Anda baru setengah tuh. Nah, tambahin aja. Tinggal illallah doang gitu kan. Ya. Oke, masuk. Nah, terus menurut pandangan Anda emang Tuhan ada? Tuhan ada. Tuhan itu ada karena kalau kita Ini pertanyaannya begitu banget ya. Emang Tuhan ada? luar biasa. Tapi ini bagus, jadi mengajak kita berpikir. Bagus, mengajak kita berpikir, Pak Haji. Jadi Ya, saya senang juga gitu. Jadi banyak pikiran ya. Betul. Kadang itu tuh menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar buat maksudnya tidak hanya orang lain, buat kita juga ketika kita beranjak dewasa. Ya. Mulai karena kita mungkin Islam dan karena orang tua, karena lingkungan mungkin ya. Kemudian ketika sudah dewasa mulai berpikir sendiri tuh. Ya. Apakah benar Tuhan itu ada dan segala macam. Anda katakan ini Tuhan ada gitu kan? Iya. Apa keyakinan Anda? Dalilnya apa? Ya, jadi dalil saya itu adalah pada dasarnya logika dasarnya adalah segala sesuatu ada itu karena pasti ada penyebabnya. Ada yang mengadakan. Iya, ada yang mengadakan. Itu logika yang tidak bisa dibantah, sama orang ateis pun tidak bisa dibantah. Itu logika yang memang diamini oleh seluruh manusia gitu, bahwa segala sesuatu ada itu pasti ada penyebabnya. Itu apa ya, kausalitas, hukum kausalitas kan. Sebab akibat. Hukum sebab akibat yang kita semua secara logika kita terima itu. Bahwa kemudian kenapa ada air di sini, ya pasti ada orang yang bawa ke sini. Dia yang bawa tadi. Iya, betul. Abang itu yang bawa tadi. Kenapa kemudian studio ini ada yang bikin segala macam. Gua beli. Iya. Beli. Iya, sebelum beli kan ada yang bikin. Tukangnya itu. Iya. Jadi hukum kausalitas itu pasti akan selalu terjawab. Lalu kemudian akhirnya beranjak dari hal-hal yang kecil, kita akan terus menerus sampai ke hal-hal yang besar gitu. Misalkan kayak bumi ini ada karena apa? Misalkan karena tabrakan meteor. Tabrakan meteor. Kenapa ada tabrakan meteor? Pasti ada lagi sebabnya di belakang, yang pada ujungnya nanti kita akan menemukan titik di mana apalagi ya akibatnya, sebabnya apa ya? Ya itulah akan berujung pada pasti ada yang bikin. Taruhlah sampai ke Big Bang. Alam semesta ini terjadi karena Big Bang. Pertanyaan selanjutnya, dia tidak bisa berhenti di Big Bang-nya doang. Siapa yang bikin Big Bang? Kan pasti harus ada gitu. Tidak mungkin segala sesuatu, itu tadi hukum kausalitas, tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya gitu. Pasti ada penyebab-penyebabnya. Nah, ujung-ujungnya itu kita akan berujung pada Tuhan itu. Sesuatu, entah zat apapun itu yang menjadikan itu ada, dan itulah yang kemudian orang beriman mengatakan itu Allah pasti. Allah. Iya, tidak mungkin tidak gitu. Gitu. Nih begini nih, mohon maaf Ustaz. Ya. Boleh baca ayat saya Ustaz? Boleh, Pak Haji. Ini Ustaz bukan sembarangan ya. Artinya dia bicara itu logis ya. Secara logis. Dia nggak baca ayat. Tapi argumen-argumen itu masuk gitu ya. Masuk akal. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq." Itu. Akan aku perlihatkan tanda-tanda fil afaq, di alam, wa fi anfusihim, dan pada dirimu sendiri, sampai mereka meyakini bahwa aku tuh ada, Allah tuh ada. Jadi Allah memberikan bukti-bukti tentang keberadaannya di alam dan pada diri kita sendiri.
Apa alam itu? Nah, contohnya Big Bang tadi. Ya. Kan orang-orang ateis bilang nggak ada tuh yang menciptakan alam. Itu semuanya dari Big Bang. Ya. Big Bang, bang, ledakan besar. Big, besar, bang, itu ledakan. Padahal itu ada firman Allah yang berbunyi begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apa orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa dulu ini awalnya langit dan bumi itu satu. Fafataqnahuma, kemudian aku pisahkan keduanya. Bang, big bang. Paham ya? Kemudian wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Sosok yang keren begini. Ya. Ya. Ganteng kan kamu? Ya. Ngaku aja dah yang Alhamdulillah. Begitu. Itu Allah suruh memperhatikan diri kita. Ya, betul. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'atsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Hai manusia. Oh, termasuk kita. Termasuk Ya, abdu. termasuk saya juga. Hai abdu. Hai manusia. Kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, katakanlah kalau kamu ragu tentang Allah, coba perhatikan dirimu. Aku ciptakan kamu tuh dari menturab, saripati tanah, yang kemudian dikonsumsi oleh orang tua kita. Kemudian diproses menjadi nutfah. Kemudian nutfah diproses menjadi alaqah, sesuatu seperti darah yang menggantung. Tsumma min mudghah. Kemudian yang menggantung seperti darah itu diproses lagi menjadi segumpal darah. Segumpal daging. Wa nukiru fil arhami man nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki. Tsumma nukhrijukum tifla. Setelah selesai diukir, lengkap sudah organ tubuhnya, lengkap anggota badannya, tubuhnya. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, jadi begitu jelas bukti-bukti itu kan. Tadi Abdul dia bilang, manusia akal pasti ada sesuatu yang ada, pasti ada yang mengadakan, gitu kan. Ya. Nah, jadi itu udah masya Allah, itu sebetulnya beriman itu memang mudah sebetulnya kalau mau menggunakan akal. Ya. Maka dikatakan adinuh wal aql, agama itu akal. Ya. Untuk mengetahui kebenaran itu akal. La dina liman la aqla lah. Tidak ada agama buat orang yang hilang akal. Ya. Makanya orang akil balik. Ya. Akal balik sampai. Akil balik, orang yang dibebani oleh kewajiban syar'i itu kan kalau sudah akil balik, akalnya udah nyampe gitu. Tepuk tangan buat Abi. Luar biasa. Saya dapat banyak ilmu. Terima kasih banyak sudah mengundang saya ke sini ya teman-teman ya. Saya senang sekali. Masya Allah. Oke, Abdul. Nah, Anda sholat 5 waktu? Insya Allah. Insya Allah. Iya, kan saya takut kalau saya jawab iya, ntar ada yang saya terlupa lagi. Kalau ini, insya Allah. Insya Allah kecuali lupa gitu. Ya. Kemudian apa dalil Anda kok Anda beriman kepada Allah, Ya. tapi Anda melawak? Ya. Sementara sebagian quote and quote ulama nggak boleh melawak, Ya. nggak boleh menyanyi gitu kan. Ya. Lalu kenapa Anda melawak? Sebenarnya memang itu sempat jadi pertimbangan saya juga, maksudnya bukan pertimbangan, apa ya namanya, diskusi dalam pikiran saya sendiri. Sebentar. Kepada saya juga, kenapa kamu menyanyi? Gitu. Iya. Saya punya dalil. Iya. Nah, Anda punya dalil nggak melawak? Tidak ada dalil saya, Pak Haji. Pokoknya gua melawak aja. Ya. Pergolakan batin itu ada, maksudnya diskusi dalam pikiran sendiri karena
saya tidak tahu hadisnya bunyinya, tapi maksudnya sering saya mendengar ceramah yang mengatakan bahwa jangan terlalu banyak ketawa, ketawa itu mematikan hati dan segala macam. Lalu kemudian saya sempat coba mencari ketawa yang seperti apa yang mematikan hati gitu. Di dalam beberapa yang saya baca itu ketawa yang berlebihan, ketawa yang terbahak-bahak yang berlebihan, yang sepertinya segala hal ditertawakan gitu. Segala hal ditertawakan sampai tidak ada sisi takjubnya, sisi merenungnya, sisi muhasabah dirinya gitu. Dan memang kecenderungan, ini saya akui bahwa kecenderungan di dunia stand up comedian itu, di dunia stand up comedy terutama, itu karena kita terbiasa mencari materi ya, menulis materi, mencari apa yang lucu, sampai kadang-kadang di sisi-sisi yang memang harusnya kita itu merenung untuk mengingat kematian atau apa dan segala macam, itu malah otak kita berpikir untuk apa nih yang lucu nih, apa nih yang lucu, bisa nih jadi lucu dan segala macam. Padahal itu adalah hal-hal yang mungkin Allah datangkan kepada kita untuk kita berpikir sejenak, untuk mengingat kematian atau untuk mengingat bekal apa nanti selanjutnya setelah dari alam dunia ini dan segala macam. Jadi itulah yang menjadi kemudian batas-batasan saya di dalam saya berstand up. Jadi saya stand up, tapi kemudian saya tidak ingin menghilangkan sisi manusianya gitu. Jadi ada saat manusia tuh ada sedih-sedih, ada saatnya dia senang, ada saatnya dia merenung, ada saatnya dia untuk memikirkan akhirat, dia pikir akhirat gitu. Jadi hal-hal itu aja yang kita bagi-bagi gitu. Dibagi-bagi. Betul, jadi tidak setiap harinya kita ketawa aja gitu, bikin keram. Lelucon aja, iya, keram, terus hati jadi mati sebagai manusianya. Gitu, itu kalau dalil nggak ada saya, Pak Haji. Cuman kayaknya sih ketawa kayaknya enggak. Itu dalil juga. Iya, kayaknya ketawa nggak haram kan? Itu dalil juga. Iya. Ketawa nggak haram. Nggak ketawa ini yang kita bingung. Oke. Nah, jadi apa itu bikin orang ketawa? Iya. Hukumnya apa bikin orang ketawa? Saya tidak tahu hukumnya ya, Pak Haji. Sejujurnya saya bukan ahli fikih juga, Pak Haji. Pokoknya hukumnya bikin orang ketawa, mungkin kalau yang saya lihat bikin orang ketawa itu kayaknya berpahala ya. Berpahala karena membuat saudara kita tersenyum. Dengan kita senyum, saudara kita ikut tersenyum. Itu bagian dari sedekah. Kalau senyum aja sedekah, mungkin kalau bikin orang bahagia dengan ketawa dan segala macam, mungkin itu juga bisa menjadi bagian dari sedekah. Gitu ya. Bang, jangan gitu-gitu ya Bang. Bang Ustadz aja. Ini mic-nya masuk loh, suaranya itu. Jadi, Masya Allah. Allah itu Rahman, Rahim. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri punya sahabat yang pelawak, lucu. Namanya Nuaiman. Ya. Rasulullah sangat sayang kepada Nuaiman. Jadi seringkali Rasulullah tertawa karena candanya Nuaiman ini, gitu ya. Itu di zaman Nabi begitu. Anda tadi udah mengatakan tersenyum saja sedekah, apalagi membuat orang tertawa. Pada zaman sekarang orang banyak yang stres kan. Ya, bensin naik nggak sih bensin? Naik. Terus sembako naik nggak? Naik harusnya, solar naik itu ikut naik. Ya, soalnya truk sayur jadi. Nah, terus jadi lebih kan beli bensin. Banyak hal, macam-macam kayak membuat orang stres. Begitu ada dur, ketawa, itu stres hilang. Insya Allah itu poin. Katakanlah melawak itu dosa. Oke, katakan. Kayak saya juga menyanyi itu dosa, katakan. Itu bukan dosa-dosa kabair, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu pertama membunuh, menyekutukan Allah. Syirik. Kemudian membunuh orang, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, mati dalam mabuk-mabukan, kemudian yang dosa-dosa besar itu ya. Nah kalau melawak,
termasuk nggak dosa besar? Kayaknya sih saya tidak pernah Bukan menemukan. kayaknya, nggak ada. Saya takut. Bukan dosa besar. Ya. Kalau bukan dosa besar berarti masuk dosa Dosa kecil. kecil. Kalau dosa kecil itu, insya Allah dengan sholat aja hilang. Amin. Karena kata Nabi SAW bahwa orang sholat 5 waktu itu seperti orang mandi 5 kali sehari. Debu-debu kalau orang mandi 5 kali sehari, debunya hilang lagi. Kotor lagi, hilang lagi. Kalau debu. Nah kalau ceter, Ya. nggak bisa tuh harus mandi, harus pakai apa? Harus pakai penghapus cat itu ya. Kayak Nah, kalau biasa dipakai debu-debu manusia sih, ibaratnya tuh kalau ceter itu dosa besar, mesti pakai taubat. Ngapusnya tuh pakai taubatan nasuha, berjanji untuk melakukan itu dosa besar. Ibarat orang badan tuh kena ter, nah, dosa besar tuh. Jadi harus dihapusnya pakai bensin. Gitu. Tapi kalau dosa kecil ibarat kotoran tuh kotoran abu. Ya. Jadi insya Allah, thumma insya Allah wa insya Allah, dengan sholat itu insya Allah abu itu hilang. Amin, amin. Amin. Sebagaimana kata Nabi gitu ya. Jadi jangan berhenti melawak. Amin. Insyaallah. Iya nggak? Wah, saya udah dapat dalil. Jangan lupa komisi. Komisinya kita mandi bareng aja, Pak Haji. Jadi kan sholat jamaah berarti kita mandi bareng-bareng dong. Kalau kita sholat jamaah kita mandi bareng-bareng. Bener. Oke, Dur. Sekarang sesi terakhir ini. Apa obsesi Abdu dalam kehidupan ini yang belum dicapai dan ingin dicapai sebelum kita berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa cita-cita yang tergantung belum dicapai itu apa? Banyak Pak Haji kalau di... Sebentar, udah punya istri kan? Sudah. 1, 2, 3. Satu. Baru satu apa satu-satunya? Baru satu. Kalau baru satu itu ada peluang. Oke, anak berapa? Anak dua. Anak dua, dua. Pak Haji. Baru 2. Baru dua. Nah, kalau baru itu artinya ada koma. Belum titik, ada next ya. Jadi Jadi apa cita-cita Abdu yang belum? ya, cita-cita sebelum mati ya. Tentu banyak Pak Haji. Kalau Masya Allah, banyak kalau banget. ditanya saya banyak hal. Jadi kayak menjadi bapak dan menjadi suami yang baik di keluarga. Amin. Yang mana sampai kemudian ketika saya meninggal tuh ada hal yang saya tinggalkan yang baik untuk anak dan istri gitu. Tidak hanya tidak berbicara dalam hal harta saja gitu, tapi lebih kepada bagaimana ketika nanti saya ditanya gitu di akhirat nanti, kamu tuh ngajarin nggak anak-anakmu, ngajarin nggak istrimu, segala macam saya bisa jawab gitu. Itu cita-cita saya, apalagi mempersiapkan anak dengan kondisi dunia yang seperti sekarang ini, yang bahkan saya aja kadang-kadang masih terpapar hoax gitu, yang kadang-kadang ini benar apa enggak gitu kadang-kadang. Itu saya membayangkan bagaimana nanti dunia anak saya ketika dia dewasa ya, pasti lebih canggih lagi hoax itu bertebaran dan segala macam. Jadi mudah-mudahan dia tumbuh menjadi anak yang berpegang teguh pada agamanya, sehingga hoax dan segala macam itu dia bisa berpikir dengan baik dengan pengetahuannya dia sendiri gitu. Itu cita-citanya salah satunya. Yang berikutnya itu sampai sekarang saya masih bercita-cita untuk membahagiakan orang tua. Amin. Membahagiakan orang tua, membuat mereka senang, membuat mereka merasa bahagia di masa tuanya mereka ini. Lalu kemudian membantu keluarga, saudara-saudara, keluarga besar dan segala macam semuanya untuk bareng-bareng untuk menjalani hidup ini. Kalau di dunia komedi sendiri pengen juga meninggalkan hal-hal yang baik buat teman-teman, buat
dunia komedinya gitu. Jadi suatu saat ketika saya tidak ada, karya-karya saya itu bisa dipelajari dan diambil manfaatnya oleh generasi-generasi setelah ini. Jadi kurang lebih itulah cita-citanya sebelum meninggal. Amin. Amin, amin ya Rob. Amin. Amin. Oke, barangkali ada last statement terakhir Anda untuk masyarakat pencinta stand up comedy. Ya. Kira-kira apa? Mungkin terakhir dari saya Pak Haji, alhamdulillah saya berencana di tahun ini itu saya bikin tur kelima. Weh. Jadi saya sudah 4 kali tur, ini insya Allah tur kelima. Tur stand up comedy itu namanya Anak Lama Kera. Saya ambil dari nama desa saya. Jadi Anak Lama Kera, saya akan tur 10 kota mulai 26 September 2026 sampai 12 Desember 2026. Itu kotanya tuh ada mulai pertama dari Surabaya, kemudian Jogja, Semarang, Bandung, Bogor, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, dan terakhir di Jakarta. Kok nggak ada Rama Kera? Biayanya kegedean. Kampung loh dong maksudnya. Iya, tapi ke daerah timur harus ada sponsor. Coba ada sponsor gitu boleh dah. Masuk. Ya, kalau pakai uang sendiri tuh akomodasi transportasi dan biaya produksinya nggak ketutup. Dengan uang tiketnya nggak ketutup. Mahal banget penerbangan Indonesia ini ya. Jadi itu 10 kota. Insya Allah mulai 26 September sampai 12 Desember 2026 teman-teman bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Di situ. Alhamdulillah. Ingat abdurarsyad.com. Ya. Satu tiket harganya berapa? Harga tiketnya kalau early bird kemarin sudah early bird itu ada 135.000, nanti pre-sale ini ada 185.000 rupiah. Nanti kalau yang harga normal itu di 235.000 rupiah kalau tidak salah. Nanti bisa dicek di Instagram saya atau Instagramnya Comika Event. Jangan sampai nggak nonton ya. Ya, amin. Kecuali yang gendut-gendut nih untuk mengendorkan ikat pinggang. Nonton tuh, beli tiketnya tuh. Amin. Murah itu nggak sampai 1 juta kan? Enggak nyampe. Nggak nyampe. Insya Allah saya juga nanti nggak nonton. Pak Haji kalau mau nonton saya Soalnya jauh-jauh. Nah kalau di yang Jakarta. di Jakarta Jakarta kapan? 12 Desember 2026. Ya, bareng gue ulang tahun tanggal 11. Oh iya, Pak Haji ulang tahun 12. Tanggal 11. Memang ini spesial untuk merayakan ulang tahun Pak Haji. Terus aja. Terus. Jadi teman-teman fansnya Bang Haji, fansnya Soneta boleh nanti kita merayakan bareng di spesial saya. Oke, Abdur, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Haji. Nah, ini buat Abdur. Ini Sarung Bang Haji ini. Oh iyalah. Sarung tenun. Sarung Bang Haji itu lain mah sarung yang lain. Wih keren. Ada sekali pakai tuh nggak mau dibuka nih. Ya. Pakai terus. Langsung pakai terus. Kita langsung sholat terus. Masya Allah. Keren. Makasih Bang Haji. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang Haji. Sama-sama. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.